Polisi menangkap seorang pria yang diduga menganiaya balita hingga Metro Jaya mengungkap fakta baru yang melakukan penyerangan ke masjid Istiqlal Mesir. Kapolri Amerika memberikan pasal bagi industri pariwisata di Indonesia. Halo semua sahabat Indonesia, ketemu lagi bersama dengan saya Marvin Joe di Late Night FM Urban Talk. So, buat kalian yang udah sering dengerin podcast saya atau setidaknya udah sering baca tulisan-tulisan saya, pasti udah gak asing dengan satu istilah ini yang saya sering pakai. Begini nih orang tua yang kalau ngegedein anak, itu ajarannya kalau anaknya jatuh, yang digebrak, yang dibacotin, dan disalahin itu keramiknya. Hingga pada akhirnya anak akan tumbuh dengan tidak memiliki kemampuan untuk self-reflecting atau introspeksi, kemudian akan selalu menyalahkan orang lain alias play victim, dan pada akhirnya anak itu akan tumbuh menjadi sosok yang narsisistik. Beberapa hari yang lalu terjadi satu buah insiden yang membuat gempar dunia internasional, bahkan cukup membuat iklim antar negara secara internasional itu memanas, yaitu adanya insiden pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia. Terus terang, gue gak terlalu tertarik untuk ngulik lebih dalam lagi mengenai insiden ini, karena pengalaman gue sebagai seseorang yang sering berdiskusi bahkan berdebat tentang isu-isu sosial baik domestik ataupun internasional, pemicu insiden gesekan antar agama dari dulu ya itu aja sama. Gitu. That's why it always amazes me to watch how people, human, keep repeating the same stupidity in history for over centuries. Itu sebabnya gue selalu merasa terbagong-bagong melihat bagaimana manusia selalu mengulangi ketololan dalam sejarah secara berulang-ulang. Dan dua agama yang paling sering berkubu adalah agama Kristen dengan Islam. Dan argumen yang paling sering digadang oleh kaum radikal religius ini adalah banyaknya terjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat-sangat mengerikan. Dan kemudian dikedoki dengan dalih disuruh agama. Masalahnya itu kan tidak eksklusif hanya terjadi di kubu kaum muslim. Kalau kamu mempelajari sejarah, kamu akan mudah menemukan bahwa banyak darah ditumpahkan demi nama Yesus dan kekristenan. Dan kalau kamu seorang Kristen, menurut kamu Yesus mati di salib itu atas dasar misi apa? Atas dasar misi ketuhanan. Karena dia dianggap menistakan Tuhan, karena gaya-gaya yang Yesus lakukan itu dianggap melangkahi Tuhan. Dan itu baru salah satu poin yang cukup mengganggu saya. Berikutnya adalah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dan dikedoki dengan dalih disuruh agama juga, agama yang sama. Karena ada kejadian di Amerika Serikat, yaitu di mana ada seorang ayah dan seorang ibu, beda orang, di mana anaknya dibunuh secara kejam dan mati. So, hakim kemudian memberikan kesempatan kepada orang tuanya, sang ayah dan sang ibu, untuk menyampaikan perasaannya. Dan dua orang ini mengatakan, di dalam agama kami diajarkan untuk memaafkan. Dua-duanya muslim. Dan bukan hanya sampai di situ, dia bahkan memeluk sang pembunuh. So, kalau dasar logika yang kamu gunakan dalam argumen kamu adalah ini, gara-gara baca buku ini, orang jadi melakukan tindakan kriminal yang sangat mengerikan. Saya nggak akan ngilangin faktanya. Realitanya memang banyak terjadi demikian. Ya masalahnya bagaimana dengan orang yang baca buku yang sama, tapi melakukan kebaikan. Kamu nggak bisa ngilangin fakta itu dong. Oleh karena itu, dasar logika yang kamu pakai untuk menjadikan argumen Anda bahwa buku ini adalah sumber kejahatan, itu sudah bercacat. Karena faktanya ada, bukan hanya Anda, bahkan banyak orang yang melakukan kebaikan dari membaca buku yang sama. Dan itu adalah poin kedua yang saya
merasa sangat terganggu dari upaya orang-orang ini mencoba untuk mereasoning, melogika-logikakan tindakan mereka. Poin ketiga saya adalah, masih ingat gak dulu ada kejadian di mana seorang anak ngebanting temennya itu sampai mati karena mencoba menirukan gerakan yang ada di Smackdown. Dari insiden itu kemudian berujung pada pemblokiran tayangan Smackdown di Indonesia. Saya lupa berhasil diblokir atau enggak, saya lupa gitu ya. Dan itu yang mau saya sampaikan. Repot dong kalau seandainya mindset Anda seperti itu. Kalau itu adalah urat nadi cara Anda berlogika, menyikapi atau melihat sebuah permasalahan. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang bekerja sebagai seorang penulis cerita, penulis naskah, penulis skrip, yang kemudian harus ikut bertanggung jawab dan ikut dipenjara cuma gara-gara ada satu orang yang mempraktekkan hasil karya fiksi atau hasil karya halunya mereka. Dan belum lama ini juga saya lihat ada melintas di YouTube rekomendasi saya, ada berita tentang seorang anak remaja yang merencanakan pembunuhan selama 1 tahun. Dan dia belajar tekniknya itu dari sosial media. So what's next? Anda mau tuntut pemerintah untuk nutup Facebook dan semua sosial media, YouTube, dan semua yang Anda lihat bisa merusak anak Anda, bisa ngelukai anak Anda. Dan bahkan kalau perlu, seperti yang sudah banyak terjadi, Anda akan bawa jargon-jargon agama religi, mengatakan ini nggak sesuai dengan agama kita ini. Ini bukan praktek yang ada di agama kita ini. Anda sadar nggak sih bahwa yang Anda lakukan itu adalah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh para pemimpin negara-negara komunis. Seperti Korea Utara, Kim Jong-un, dan China. Kalau di Korea Utara itu semua udah tahu ya, nggak ada namanya sosial media. Kalau kamu ke China, di sana nggak ada YouTube, nggak ada Google. Karena mereka begitu takut, nanti warga mereka dihasut, diajarin yang nggak bener, dicuci otaknya, supaya melawan pemerintahan dan kemudian melakukan aksi kudeta. Pesan saya adalah, bisa nggak daripada nyalain orang, lebih baik kita tanya sama diri sendiri. Have we done our job well? Sudahkah kita melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya? Dan yang terakhir adalah, berhentilah menilai seseorang, baik atau buruk, hanya berdasarkan dari atribut eksternal yang orang pakai. Orang baik dan orang jahat ada di semua lapisan masyarakat. Sebab Tuhan, malaikat, dan setan ada di setiap lapisan masyarakat dalam kehidupan kita. You have reached till the end of the audio. Thank you for listening. So, stay healthy, be kind to one another, and Tuhan berkati. See you on the next one.